Ini saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri ya. Karena sejauh ini tidak ada satupun ucapan belasungkawa misalnya ya, katakanlah dari Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan justru mengambil angle agar jangan mengganggu petugas atau seperti itulah. Jadi seolah-olah kematian 6 laskar FPI itu tidak terlalu penting dibandingkan soal petugas atau aparat hukum yang quote unquote dikatakan diserang atau diganggu dalam melakukan pekerjaan. Ini sangat memprihatinkan. Lewat diplomat Jerman, Uni Eropa ikuti kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Di dunia ini tidak ada kelompok negara yang paling peduli HAM kecuali Uni Eropa. Itulah yang terjadi kemarin ketika delegasi diplomat Jerman mendatangi sekretariat FPI. Ini merupakan syarat bahwa UE ingin mendapatkan informasi first hand tentang pembunuhan 6 laskar FPI. Jerman adalah salah satu negara UE yang banyak menyediakan dukungan politik dan finansial untuk orang atau komunitas yang diperlakukan sewenang-wenang. Mereka tahu persis apa yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya apa yang terjadi terhadap Habib Rizik Syihab dan gerakan yang menuntut keadilan. Hampir pasti, para diplomat Jerman itu sudah sejak lama mengamati sepak terjang penguasa di sini. Mereka mencatat kesewenangan para penguasa, termasuk kezaliman aparat kepolisian, khususnya pembunuhan terhadap 6 laskar FPI yang diduga melanggar ketentuan hukum. Para diplomat Jerman itu pastilah telah mengumpulkan banyak catatan tentang tindak kekerasan yang selama ini dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk tindakan tak berperi kemanusiaan yang dialami oleh para pendemo terkait hasil Pilpres 2019 dan para pendemo Undang-Undang Omnibus Law, dan juga dalam berbagai peristiwa unjuk rasa lainnya. Pembunuhan 6 laskar FPI belum lama ini tampaknya dinilai sebagai klimaks kesewenangan para penguasa. Sekaligus para diplomat Jerman itu menjadikan pembunuhan ini sebagai momentum untuk memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia bahwa kesewenangan harus dihentikan. Sangat mungkin para diplomat Jerman itu ditugaskan oleh UE untuk mengumpulkan informasi mengenai pembunuhan para laskar. Mereka boleh jadi sudah mengamati secara saksama tindakan aparat kepolisian dalam peristiwa itu. Jadi tadi diragukan lagi bahwa kunjungan para diplomat Jerman tersebut akan memperbesar aspek internasional dari pembunuhan 6 laskar FPI. Kita akan melihat perhatian yang lebih besar dari Uni Eropa. Sambil menangis, Kiai Miftah Fauzi minta Jokowi berbelasungkawa atas kematian 6 laskar FPI. Kiai Miftah Fauzi meminta Presiden RI Jokowi untuk ikut berbelasungkawa atas kematian 6 anggota laskar Front Pembela Islam yang ditembak mati oleh polisi di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Hal ini disampaikan Miftah saat berorasi di Tasikmalaya 18 Desember 2020. Videonya ditayangkan di kanal YouTube Neno Warisman. Menurut Miftah, sumber masalah di Indonesia saat ini adalah Presiden, terutama lantaran belum menyampaikan belasungkawa atas kematian 6 anggota FPI. Sumber masalah di negeri ini adalah Presiden. Saudara-saudara, Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut belasungkawa terhadap 6 korban. Begitulah katanya. Miftah pun meyakinkan bahwa laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab saat itu tidak membawa senjata api. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, masing-masing punya fiksi dan data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata api, tidak bawa senjata berat. Begitulah katanya. Ia mendesak Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin agar buka mulut terkait kasus ini. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Ma'ruf Amin mestinya ngomong, agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyebar ke seluruh bangsa Indonesia. Apakah ingin Indonesia perang saudara? Begitulah katanya.
Lebih lanjut, Miftah juga meminta Jokowi membentuk tim independen untuk mengungkap kasus ini secara objektif. Tolong TV-TV nasional, liput saya atas nama Miftah Fauzi atas nama Kiai Tasikmalaya. Segeralah Tuan Presiden yang mulia, segeralah bentuk tim independen. Agar kami tidak meluapkan emosi dengan salah. Kita kasihan dengan polisi yang baik, kita kasihan dengan aparat yang baik. Begitulah katanya. Dia juga mengatakan bahwa kebohongan di Indonesia sudah sedemikian akut. Sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah melakukan kebenaran. Bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong. Kebohongan ini sudah memuncak di negeri ini. Begitulah ujarnya. Di akhir orasinya, Miftah meminta tolong kepada sejumlah ulama besar untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, antara lain kepada Habib Lutfi bin Yahya. Wahai Maulana Habib Lutfi bin Yahya, orang tua bangsa Indonesia yang memegang teguh merah putih. Segeralah kumpul ulama besar di Indonesia. Ajaklah ulama yang netral untuk musyawarah. Saya khawatir kalau dibiarkan, nanti akan saling bunuh sesama warga negara. Begitulah katanya. Aktivis Nurani 98 desak Jokowi bebaskan semua tahanan politik, pengkritik pemerintah. Selain meminta dibentuk tim pencari fakta soal kematian 6 laskar FPI, aktivis 98 yang memilih jalan intelektual independen non-partai politik yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak Presiden Jokowi untuk membebaskan seluruh aktivis yang menjadi tahanan politik karena mengkritik pemerintah. Demikian ditegaskan perwakilan Nurani 98 Ray Rangkuti dalam keterangan persnya yang diterima kantor berita politik Erbol pada Jumat 18 Desember 2020. Dalam konteks menjamin kebebasan bersuara dan kepentingan kualitas demokrasi Indonesia, maka kami mendesak kepada Presiden untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang dipenjara atau sedang diproses hukum karena sikap dan pandangan kritis mereka, kata Ray Rangkuti. Selain itu, Nurani 98 juga meminta pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen kematian 6 orang anggota FPI yang tewas ditembak. Terkait peristiwa kematian anggota FPI, kami aktivis 98 yang memilih jalan intelektual, independen, non-partai politik yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk tim pencari fakta independen, kata Ray Rangkuti. Menurut Ray, TPFI sangat penting segera dibentuk karena peristiwa kematian 6 orang warga negara tersebut terjadi dalam satu waktu dan dalam satu peristiwa yang menimbulkan pertanyaan publik secara luas. Pasalnya, diduga peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya tembakan aparat keamanan yang mengakibatkan kematian warga negara. Aparat yang dimaksud disebut-sebut di bawah pemerintah, tugas yang diembannya. Aparat yang dimaksud disebut-sebut di bawah perintah tugas yang diembannya. Tindakan aparat keamanan tersebut bukanlah kategori peristiwa hukum biasa, tapi masuk dalam kategori hukum berat karena berkaitan dengan perlindungan negara terhadap hak hidup warga, sebagaimana dalam amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas hak asasi manusia, warga negara oleh negara. Demikian aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sejumlah aktivis reformasi yang tergabung dalam Nurani 98 ini antara lain Ubaidillah Badrun, Al-Wakil Kamal, Asep Supri, Andrianto, Teuko Zahrul Ansori, Suryo Abi, Omen Abdurrahman, Hendri Basel, Kusfiardi, Danardono Sirajudin, Ervi Firmansyah, Fuad Adnan, Arya Ator, M. Jusril, Fahruz Zaman Fadri, Taufik Irwanto, Yusuf Biagur, Guntoro, Dail Banten, Bobby Sanwani, Yudi Sinaga, Boy Rendra, Alfandi Ismail, Ahmad Nur, Robi TW, Indra Parindrianto, Sopan Ibnu Sahlan, Danar S. Kiai Miftah Fauzi meminta Presiden RI Jokowi untuk ikut berbelasungkawa atas kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang ditembak mati oleh polisi di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Hal ini disampaikan Miftah saat berorasi di Tasikmalaya 18 Desember 2020. Videonya ditayangkan di kanal YouTube Neno Warisman.
Menurut Miftah, sumber masalah di Indonesia saat ini adalah Presiden, terutama lantaran belum menyampaikan bela sungkawa atas kematian 6 anggota FPI.